Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nalah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan sampai saat kini atau untuk masa yang akan datang kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemuliaan. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan juga kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom membacakan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah dun sana di masa jauh berado pada kesempatan yang baik kau ambo ingin mengunjungi atau menemui dun sana kasado-sadonyo kok kete indak disambutkan namo kok gadang indak diimbaukan galah. Artinya kok nan di tengah indak bakatapian, nan di tapi indak bakatangan. Nan di tanai lantai disungkui atau kasadonya dalam sambah hambo. Baiklah dun sana di masa jauh berado pada kesempatan ko ambo ingin melanjutkan curian adat kepada dun sana tentang kepenghuluan di Minangkabau. Jadi sebelum kita mencuraikan penghulu, tentu kita harus tahu dulu itu nam penghulu. Nah di muka suik je penghulu di Minangkabau adalah persamaannya sinonimnya adalah pimpinan. Di penghulu itu pemimpin. Jadi penghulu itu pemimpin. Jadi kalau kita contohkan yang lain mungkin kalau di organisasi mungkin ketua. Jadi pimpinan cako itu namanya ketua ya. Jadi kalau di Minang di kaum itu namanya penghulu. Jadi nanti orang nang kam jadi penghulu ko adalah orang nang babudi alus bicara nan dalam. Atu nan dikatakan budi. Budi itu adalah garak-garak hati na mengandung muka suik. Apulu yang dikatakan bicara. Bicara itu adalah pendapatan antara budi juga. Apa itu yang dikatakan aka? Aka itu adalah nama menjalani serupa ia. Zat aka adalah cahaya yang ditanam Tuhan dalam tubuh manusia. Basinganga kau tak banyak untuk membedakan segala hal dan segala sesuatu. Jadi di sana nan mengenai akal atau aka ko kita uraikan pula pada sesi lain. Kini kita lanjutkan masalah penghulu. Jadi penghulu ceko adalah orang nama budi alus bicara nan dalam. Jadi budi ceko garak-garak hati nan mengandung muka suik. Artinya itu ada di dalam pemikiran seorang penghulu itu dalam hatinya langkah-langkah. Artinya ancar-ancar ide-ide. Ide-ide itu misalnya contohnya kalau seandainya ada permasalahan dalam kaumnya. Nyawa pikir apa langkah yang diambilnya. Maka disusunlah satu rencana. Jadi ide-ide atau langkah-langkah itulah yang dikatakan garak-garak hati na mengandung muka suik. Jadi langkah-langkah seko sudah dipikirnya, dibawanya ke kapalonya dari hati seko, kemudian lah diyakininya, maka dituangkannya lah kepada anak kemanakannya, dan setelah ada kesepakatan, maka disusunlah rencana-rencana seko. Kemudian rencana-rencana lah disusun jeko, tentu diawasinya. Kalau kita contohkan kepada organisasi ya, pertama jeko itu adalah tweeting ya, rencana-rencana. Mungkin itu ide-ide ya, ancar-ancar itulah kira-kira. Wacana-wacana. Kemudian di planningnya, kemudian setelah dilakukan planning, kemudian dikontrolnya, controlling ya. Nah itulah nanti muka suik jo seorang pemimpin secara adat.
atau penghulu di Minangkabau. Nan penghulu ko dibansokan kepada 3 banso. Pertama dibansokan secara sara. Nang kedua dibansokan secara Indu Sang Sukerta. Nang ketiga dibansokan kepada adat alam Minangkabau. Penghulu yang dibansokan kepada sara, yaitu seseorang yang memelihara umatnya dari dunia sampai ke akhirat. Itu contohnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah penghulu yang secara syarak, penghulu sekalian alam. Kemudian penghulu secara Indu Sang Sukerta, yaitu dicontohkan tu bapak bagi anak-anak atau suami bagi seorang istrinya. Jadi juga memelihara orang yang dipimpinnya baik dunia sampai ke akhirat nanti. Jadinya bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Itulah penghulu secara Indu Sang Sukerta. Bapak dari anak-anaknya atau suami daripada istrinya, kepala keluarga. Kemudian penghulu secara adat alam Minangkabau. Dikatakan penghulu secara adat alam Minangkabau ko adalah tinggi dek banjuang, gadang dek bamba, layenyo karena katong fakat. Di penghulu ko adong karena ada kesepakatan. Kok boleh segolek, kok bicak selayang. Ya. Jadi kok datanya ba lantai papan, licinnya ba dinding kulit. Jadi iyo batu-batu sepakat. Kok buliknya ndak basandiang ya. Buliknya ndak basagi ya. Picak ndak basandiang. Jadi setelahnya diangkat jadi penghulu, maka ini bautang. Utang penghulu ko ada ampe macamnya. Nang pertama menuri aluan nalurih. Nang kedua menempuh jalan nampasa. Nang ketiga mempunyai tangan narto pusako. Nang keempat mamaliaru anak kemanakan. Baana menuri aluan nalurih ko, alua ko duo. Pertama alu adat, nang kedua alu pusako. Bana katakan alu pusako, yaitunya ketentuan adalah do sebelum ketua do. Contohnya sagi balimbiang, alua balimbiang, alua misiang. Balimbiang tu tidak bisa kita sepakati saginya do. Karena itu telah ditentukan di Tuhan. Bitujo misiang ya, yang dijadikan orang untuk lapiak. Itu misiang. Jadi tidak bisa lo kita tentukan itulah ado sebelum kita ado lah ado yang menentukannya. Tidak bisa kita sepakati. Kemudian alu adat. Alu adat kok bisa kita sepakati. Contohnya alu tonggak. Tonggak tu bara saginya tu tergantung jo kesepakatan kita. Kita buat 3, 4, 5, 6 dan sebagainya tergantung kesepakatan. Atau alua parak ya. Orang menanam kacang, menanam jaguang. Dia alua dulu baru ditanam. Bantu alua tergantunglah kesepakatan. Kemudian yang kedua menempuh jalan nampasa. Menempuh jalan nampasa ko. Yang pertama namanya jalan dunia. Yang kedua jalan akhirat. Atau di jalan akhirat, di jalan dunia. Baan jalan akhirat. Jalan akhirat ko yaitu yang berdasarkan kepada hadis jo ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau ingin selamat dunia jo akhirat, itu jalan akhirat ceko. Itulah jo turuilah hadis Nabi ceko. Sunnah Rasul ya. Jo firman Tuhan. Jadi baanan jalan dunia itu nama cupak bagantang nan badat balimbago. Jadi seorang penghulu itu harus mengarajuan tu. Dan sampai pula awak seorang penghulu indak mengarajuan suruh, indak ma antian tagah. Mangko hilanglah martabat awak di tengah-tengah kemanakan awak. Nan ketiga yaitu mempunyai tangan narto pusako namun. Caranya mempunyai tangan narto pusako ko
Kok ketek di pagadang, kok galok di patarang, kok tabanam di salami, kok sumbiang batitik patah bakampo. Artinya, kok kurang aratonyo, arato pusako ba ndak banyak ndak bertambahnya. Kalau secara dulu orang tentu menambah menurutku. Kalau secara kini tentu menambahnya cuma menggunakan arato pusako jo. Misalkan dibuat kemanakan sawah ceko atau kok parak sekian persen di keluhan nanti di Bali lo parak yang baru atau tanah yang baru timbah tambahnya. Kemudian kok galok di patarang. Galok di patarang artinya kalau dulu pernah dek nenek moyang dulu basalangan tanah awak ke orang lain sawah ataupun ladang lah sekian lama maka perbarui lah balik salang ceko. Artinya jangan sampai hilang sewarih namanya. Kemudian sumbiang batitik patah bakampo. Kok seandainya tak kurang atau aratu acako artinya tak gadai tu bahan ndak pulangnya balik. Diketusawakan itu utang bagi seorang penghulu. Jadi mohon maaf kepada dunsana ambo di masa jauh berado. Jadi tapi kini ko banyak nanti jadi tengah-tengah masyarakat kita jengka bertambah berkurang nalai. Karena itulah utang kita cukup nak kita bayar. Sudah itu nan kampeknya itu namanya memelihara anak kemanakan. Itulah nan paling baik bagi seorang penghulu di Minangkabau. Cara memelihara anak kemanakan cako, yaitu menceritakan kepada anak kemanakan, menceritakan hal yang telah terjadi dan menceritakan hal yang akan terjadi. Memerintah kepada anak kemanakan, ya. Kemudian mengingitkan kepada anak kemanakan. Atau memberi kepercayaan kepada anak kemanakan. Jadi, baanan menceritakan cako, menceritakan hal yang telah terjadi, menceritakan hal yang akan terjadi. Menceritakan hal yang telah terjadi, itu namanya menurun sewarih. Artinya, disampaikan kepada anak kemanakan kita, misalkan contohnya, di kumpul anak kemanakan, disampaikanlah bahasanya, kok tiba di ranji, aku ranji awak, model ikolah, keturunan awak, iko nenek sianu ko jo nenek ang yuang ko buangnya. Jadi kebanyakan kini ko bahkan ranji ko disuruh ande mama ndak boleh kemanakan menceliak bagai itu banyak tu. Ada yang sampai kambo cerita itu tu ndak boleh diceliak ranji ko. Ikolah salah seorang penghulu. Mohon maaf ya kalau ambo menyinggung dusana. Ambo ndak ingin orang lain tersinggung di ucapan ambo, tapi ambo harus menyampaikan itu. Mohon maaf. Atau menceritakan misalkan sawah atau tanah di situ tu sianu sementara itu sawah awak tu tanah awak tu itu menceritakan hal nalah terjadi. Kemudian menceritakan hal nan akan terjadi. Iko namo tunjuk aja. Maka seorang mamak cako harus bisanya menunjuk ajai kemanakannya supaya berjalan kepada kebaikan untuk meninggalkan keburukan. Misalan tunjuk aja aku dilakukan bilo, jadi kebanyakan ada yang terjadi di kemanakan tak badangan cerita mama. Mangko terjadi model itu, mama kadang-kadang salah perlu baca cerita. Jadi awak baca cerita jo anak kemanakan ko dicaliak hari nan elok ketika nan bayi. Ombak taduh gelombang sunyi hari elok angin selesai. Di situ baca cerita. Itu masuk. Tapi kalau dalam ada satu permasalahan nak menunjuk ajai kemanakan, itu masuk telinga suuk, keluar telinga kita. Jadi kadang-kadang ikulah nan banyak dilupakan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi adalah perintah memerintah kepada anak kemanakan. Jadi seorang mamak tu boleh memerintah kepada anak kemanakan. Jadi memerintah cukup dicaliak pula dulu. Sebab
keadaan situasi kondisi di perintahan ko sia. Kalau kamanakan kita ko orang berpendidikan, orangnya bakar rajo kantu, disuruh mencari rabuang bilo kadapeknya. Atau sebaliknya, kamanakan pendidikannya rendah, kita suruh mau surik ke kantua. Atau meminta izin ke polisi misalnya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi, tahulah mamak jako, sia-sia orang kali suruh. Maka seorang pengulu jako lun takilik atau kalam bilang rangkap 30. Alun dilihat dari makan rasulah tubuh dalam tubuh. Jadi seorang pemimpin di Minangkabau itu harus mengetahui akal budi anak kemanakannya. Jadi misalkan Nansi Buyuang ko sifatnya modal ko kemampuan ko. Si Upiak ko modal ko bitujud dan lain-lain sebagainya. Jadi seorang pengulu itu harus tahu jo akal budi kemanakan. Kau tidak tahu jo akal budi kemanakan, tak akan bisa nyo mengurus kemanakannya. Jadi nama mak jako yo, kalau menurut adat, ya walaupun indak kasroman itu bana, mandake-dake kasitulah. Di untuk itu tentu baraja. Jadi, kado puluh nama nyampaikan kambo, baca rito jambo, lah talambek baraja. Ndak ada talambek baraja tu doh. Sebab itu Nabi mengatakan utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu tu dayunan sampai kilang lahat. Jadi bitu jo nang kamanakan jako banyak puluh ragam macamnya. Jadi mengabek padi tentu je daunnya, mengabek manusia jokanya. Jadi seorang pengulu itu harus tahu akal budi kemanakan jako supaya mudah maturnya. Tapi kalau seorang pengulu tidak tahu jo akal budi kemanakan, yo susahlah inyo untuk mengurus anak kemanakannya. Jadi di tengah masyarakat itulah banyak terjadi. Kemudian perintah pemerintah. Yo wajar kita perintah anak kemanakan ceko. Karena awak adalah mamaknya. Supaya perintah dipatuhnya ayo jagolah martabat awak. Masa seorang pengulu ya tuh kadang-kadang ya banyak melanggar syarat atau karajone indah serupa pantangan pengulu ya, ada pantangannya. Di pantangan itu marubah dan biasa. Artinya tidak berjalan di rel. Ya. Tidak berjalan di rel. Dan biasanya relnya model dirubahnya. Kok katanya lalu lalang saja. Seman orang memakai bulu. Mbak orang merandang kacang. Jadi sementulah. Larang bagi pengulu adalah pantangan bagi pengulu cako tu ya atau mari mantam tanah maka to badare kepada anak kemanakan atau di muka umum. Itu tentu menjadi larangan atau pantangan bagi seorang pengulu. Jadi kalau ingin dijagolah martabat awak sebagai seorang pengulu, berjalan di lanurui bakatolah dinan bana. Jadi dusana-dusana di masa Jawa Berado itu dulu untuk sementara ya. Nanti kita lanjutkan tentang kepenghuluan yaitu mungkin martabatnya lah dan ada pula misalkannya kesalahan penghulu yang paling kadang ya. Jadi nanti itu kita sambung pada waktu-waktu lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Akhirnya ambo tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.